materi yang sudah disiapkan. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan semua keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja yang ada di tanah Papua, secara khusus sebagai peserta pada raker IKT Provinsi pada hari ini. Juga saya hormati para penasihat, Provinsi dan lain-lain yang hadir. Juga terima kasih untuk Pak Sekjen, pengurus pusat Kerukunan Masyarakat Toraja Indonesia, dan seluruh dan ketua IKT Provinsi dan seluruh jajaran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sebagai narasumber hari ini. Materinya tidak ada, jadi kita improvisasi saja. Ya, saya ada punya materi juga, tetapi materi tentang sudah ada di panitia tentang pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Papua bulan Oktober nanti. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Kongres yang biasa diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau pusatnya di Jakarta, tahun ini akan diselenggarakan Kongres yang ke-6 di Papua. Itu berarti Kongres 1 sampai 5 itu sudah terselenggara di provinsi lain setiap 5 tahun. 5 tahun yang lalu diselenggarakan di Medan. Dari Medan memutuskan bahwa Kongres ke-6 di Papua. Dan wilayah tadi menjadi tuan rumah. Kebetulan juga dari Aliansi Masyarakat Adat menunjuk saya sebagai ketua panitia. Dan dalam waktu dekat kami akan merokok ke kabupaten kota di sini. Kemarin saya di Papua Barat juga sosialisasi untuk seluruh masyarakat Tabi di Papua Barat dan pemerintah Provinsi Papua Barat, karena kongres ini di tanah Papua berarti kita semua bertanggung jawab. Akan datang kurang lebih peserta aktif pada bulan Oktober tanggal 24 sampai 29 Oktober. Kurang lebih peserta aktif itu 6.000 orang. Dari hampir 3.000 komunitas adat di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, seluruh. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya informasi saja bahwa ketua atau sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di pusat di Jakarta itu adalah seorang perempuan Toraja. Jadi luar biasa. Beliau nama Ruka Sumbolenggi. Itu ketua, seorang perempuan yang luar biasa. Dan sebagai masyarakat Toraja kita harus bangga bahwa orang Toraja, apalagi perempuan, itu sudah, dia bukan hadir bicara saja di secara nasional, tetapi di internasional, mewakili Indonesia bicara mengenai Indigenous people di berbagai negara. Orangnya tidak terlalu besar, kecil, tapi luar biasa. Kita aplaus dulu untuk beliau. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kongres ini akan berlangsung hampir 6 hari. Dan mereka akan tinggal semua peserta adat di seluruh Nusantara
akan tinggal di rumah-rumah masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Mereka tidak akan tinggal di hotel, itu kebiasaan kongres. Jadi membaur dengan masyarakat adat. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa untuk Papua. Dan masyarakat adat di wilayah Sabi ketika kami sosialisasikan, masyarakat adat sangat antusias untuk menerima saudara-saudaranya dari berbagai nusantara di wilayah Indonesia. Materi saya nanti bisa di ini saja, peserta bisa bagi saja lihat, tetapi saya tidak bicara secara detail sesuai dengan materi, secara umum saja. Jadi mereka akan bicara mengenai konsolidasi organisasi mereka. Mereka akan bicara mengenai kepengurusan mereka, bagaimana kontribusi masyarakat adat di Indonesia untuk bangsa ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara masyarakat adat, sejarah pembentukan negara ini, itu sebelumnya tidak ada negara, tetapi masyarakat adat. Dan mereka adalah pembuat sejarah lahirnya negara Republik Indonesia. Dan saya pikir ini penting untuk bagaimana keberagaman ini bisa menjadi satu kekuatan untuk menjaga NKRI. Apa pesan penting untuk terselenggaranya di Papua? Pertama, kita melihat di berbagai media, di berbagai informasi mengenai isu-isu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, isu-isu keberagaman yang terus dipersoalkan, perbedaan-perbedaan itu, apa itu antar agama atau antar suku, ada yang lebih dong mereka merasa lebih hebat, tapi di dalam pertemuan-pertemuan ini mereka akan menepi bahwa keberagaman itu di atas segala-galanya. Persaudaraan dan kekeluargaan itu di atas segala-galanya. Dan kita harus saling mendukung, saling membesarkan antara suku bangsa yang lain ada di Republik ini. Itu pesan yang akan disampaikan dan dirumuskan, ya. 2 hari pelaksanaan secara sehat. Secara sehat ini akan ada di 12 titik, 10 di Kabupaten Jayapura, 2 di Kota Jayapura, dan itu akan dilaksanakan di rumah-rumah adat di wilayah tadi. Masyarakat adat sekarang di Kabupaten Jayapura secara khusus sudah terus melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut, karena ini bukan agenda pemerintah, ini adalah agenda masyarakat adat Nusantara. Tapi karena tunjuk saya jadi ketua, jadi ya saya harus mengerahkan semua kekuatan untuk suksesnya acara ini. Dan kepanitiaannya secara nasional ada dari Sumatera, ada Jawa, ada di dalam panitia, baik panitia pelaksana maupun dari komite. Juga ada dari wilayah adat, dari Mangkuramuraya, Sarmi, Kero, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura ada di dalam panitia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kongres ini nanti akan pembukaannya, kita sedang menyurat Presiden untuk hadir membuka itu. Karena ini acara yang sangat penting untuk Papua. Ketika di Papua orang bicara tentang hal-hal negatif, bicara tentang ada yang lebih dominan, bicara tentang hal-hal yang ini, tetapi masyarakat adat yang sebenarnya yang memiliki negeri ini akan menyampaikan pesan moral yang luar biasa. Dan bangsa ini akan tahu bahwa ternyata orang adat di Papua pikirannya tidak seperti itu.
pikirannya bukan untuk memecah belah, pikirannya bukan untuk mempersoalkan keberagaman yang kita miliki. Mengapa? Karena memang orang Tabi secara khusus budayanya mengayomi, bukan mempersoalkan begitu. Rumah-rumah adat, kalau di Sentani kami sebut OB, itu berdekatan dengan rumah Wabi. Orang asing, orang dalam kesulitan, orang yang tidak punya apa-apa dalam perjalanan, memang dia harus diterima di situ. Soal dia kenal atau tidak, ada, tapi kalau dia datang ke situ, wajib diterima di situ. Kasih makan dulu, istirahat dulu, jangan bicara dulu yang mau kemana. Tenang dulu, makan pinang dan lain-lain. Setelah itu baru tanya, ada urusan apa. Jadi sangat menghargai keberagaman pluralis budaya kita. Dengan semangat itu, besok masyarakat adat di wilayah Tabi akan menunjukkan bahwa kita akan mensukseskan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan menepis semua perbedaan-perbedaan, menepis semua hal negatif tentang Papua. Dan oleh karena itu kami berharap dukungan dari kita semua. Saya juga sudah sosialisasi juga di forum kerukunan Nusantara di Provinsi Papua bahwa ini datang ke Papua. Jadi kerukunan yang ada di tanah Papua, kita punya keluarga, kita punya saudara yang datang. Mari berdiri di belakang panitia, kita akan sukseskan agenda bersama ini. Akan ada panggung hiburan. Anak-anak pemuda adat dari berbagai Nusantara, mereka akan berkontribusi dengan pemuda Papua kreatif. Kita kasih ruang panggung untuk pemuda Papua kreatif, ya, untuk menyelenggarakan. Ini generasi baru, generasi muda yang berpikir tanpa batas. Generasi Papua yang kita sedang himpun untuk mereka bisa menunjukkan kebolehannya dengan budayanya, apakah seni musik, seni budaya, dan segala macam yang mereka miliki akan tampilkan selama kongres berlangsung. Dan diisi juga oleh budaya-budaya yang lain dari Nusantara. Kita juga selenggarakan dalam forum itu pameran Nusantara dari seluruh daerah masyarakat adat. Jadi pembukaannya akan dilakukan sementara ini. Panitia rencanakan di lapangan Stadion Parmata Siowe, mulai dari kantor Bupati Star. Kita akan buat defile paguyuban Nusantara atau adat se-Nusantara dengan pakaian, dengan atributnya masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke akan menuju dari kantor Bupati menuju stadion. Diperkirakan peserta aktif sekitar 6.000-an, tetapi dengan yang ada isi panggung, ada pameran, dengan segala macam, bisa sampai 10.000 orang. Tadi ini besar. Panitia kami tekad untuk mempersembahkan yang terbaik. Kalau bisa acara ini kesannya lebih hebat daripada POR. POR kemarin sukses itu karena wilayah Tabi. Saya terus terang. Ya. Kenapa? Karena memang banyak venue, banyak aktivitas di sini. Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Jadi besok kita pasti akan buat lebih baik lagi pembahasan yang mendalam tentang Indonesia, tentang keberagaman kita. Saya pikir itu beberapa hal, dan hal yang berikut memang
kita konsisten dengan khusus untuk wilayah, dan karena saya dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Kepala Daerah Wilayah Tabi. Wilayah Tabi kami sudah konsisten 3 atau 4 tahun yang lalu. Kami sudah konsisten untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Wilayah Tabi kami sudah konsisten, apapun kebijakan pemerintah pusat, kami akan ada di depan di tanah Papua untuk mengawal. Jadi tetap kita akan terus kawal Otsus Papua. Ya. Otsus ini kan bicara bukan hanya orang asli Papua. Undang-undang Otsus ini sebenarnya ada bicara 3 hal. Perlindungan orang asli Papua, tapi juga ada hak-hak warga negara siapapun, tapi juga ada perlindungan hak-hak universal. Itu Otsus. Ya, berarti kita semua ada di dalam. Karena itu dalam implementasi regulasi dari Otsus ada Perdasus, ada Perkasi. Perdasus khusus untuk yang nomor 1 tadi, Perkasi untuk yang semuanya. Jadi kalau kadang-kadang orang bicara Otsus, wah ini orang Papua punya, tidak. Kita semua. Kalau hanya orang Papua, undang-undang itu diskriminatif nanti. Jadi itu enggak seperti. Nah, oleh karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk mengawal dan mendorong implementasi undang-undang Otsus itu. Termasuk di dalamnya adalah daerah otonomi baru. Kita harus konsisten untuk mendukung. Kalau wilayah tadi ya kita mendukung Papua Selatan, kita mendukung DOB Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah yang sudah dibicarakan di pusat, dan kita terus mendukung itu. Provinsi Papua tinggal tetap ada sebagai provinsi itu. Ya, wilayahnya mungkin Tabi, Kusaireni, wilayahnya saja ya ada yang sedikit. Tapi provinsinya tetap Provinsi Papua. Karena induknya tetap tidak bisa hilang. Jadi kita dorong saja yang lain-lain juga. Dan saya pikir itu sikap kami dari wilayah Tabi, bahwa apapun kebijakan pemerintah pusat untuk kebaikan untuk masyarakat kita hadapi. Dan oleh karena itu dalam berbagai kebijakan kita berharap kita akan berjalan sama-sama. Dan kongres ini itu adalah warna dari kehususan itu yang akan terselenggara di bulan Oktober nanti. Ya, kalau ada undang-undang Otsus di Papua, kita berani tunjukkan itu bahwa memang masih ada masyarakat adat. Nah, kita tentukan dalam perhelatan itu. Karena undang-undang Otsus ini ada 2, di Aceh dan di Papua. Aceh berdasarkan agama syariat Islam, di sini berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan. Karena itu kita harus pastikan bahwa kehususan itu masih ada dan kita persembahkan untuk bangsa ini dalam kongres. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk terus bersama-sama untuk mengawal tanah Papua ini bisa lebih damai, bisa lebih aman untuk ke depan. Jika kita terus berkarya untuk membangun bangsa ini dari ufuk timur Indonesia. Demikian itu barangkali secara garis besar apa yang kami bisa sampaikan. Dan terima kasih kepada panitia atas undangan untuk kami bisa tampil di sini, dan juga terima kasih untuk masyarakat besar, keluarga besar Toraja. Saya dengar dari Prof bahwa sejak tahun 60-an itu masyarakat Toraja sudah ada di sini dan sudah bersama-sama membangun tanah ini atas nama pemerintah.
atas nama masyarakat adat kami menyampaikan terima kasih untuk partisipasi dan keterlibatan warga Toraja di tanah Papua secara utuh di Kabupaten Jayapura. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sedikit informasi kecil saja. Saya waktu di SD itu guru saya itu anak muda 2 yang didatangkan, orang Toraja 2 langsung di kampung. Luar biasa. Sekarang mereka mungkin sudah tua, satunya masih hidup, Pak Daud Pasulu, mungkin di Toraja ya. Itu guru saya yang luar biasa. Ada 2 orang itu. Karena sebagai rasa terima kasih saya kepada guru saya, anaknya baru-baru saya promosi untuk menduduki sekretaris dinas, meskipun belum bisa. Tapi karena saya sebentar lagi sudah selesai, sudah kita tutup sebagai ucapan terima kasih karena mungkin itu yang saya bisa balas jasa seorang guru yang luar biasa. Tanpa mereka kami tidak akan ada seperti ini. Terima kasih untuk masyarakat Toraja. Tuhan. Ya, terima kasih buat Bupati Kabupaten Jayapura yang telah menyampaikan sedikit informasi buat kita warga Toraja yang ada di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura. Mungkin kali ini sifatnya panelis, jadi mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada Bapak Wali Kota Jayapura untuk menyampaikan materi atau apa yang disiapkan. Waktu kami persilakan. Terima kasih saudara moderator yang saya hormati, Sekretaris Bidang Masyarakat Toraja Indonesia yang hadir bersama pengurus, para sesepuh, para orang tua Toraja yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, yang saya hormati Ketua IKT Provinsi Papua bersama pengurus, ketua IKT Kabupaten dan Kota setanah Papua yang hadir, yang saya hormati perempuan-perempuan Toraja, para pemuda Toraja, yang saya hormati anggota DPRD Papua dan Kota Jayapura, orang-orang Toraja yang duduk dalam legislatif yang berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana bersama pengurus yang telah menyiapkan segala sesuatu sehingga raker ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati saudara saya Bupati Jayapura, Bupati Mimika, dan Bupati Ambramo Tengah yang hadir dalam raker pada hari ini. Beserta raker ada warga Toraja yang ada di Kota Jayapura dan di tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya tidak membuat materi, saya akan menyampaikan beberapa isu-isu aktual yang terjadi di tanah Papua dan juga kabupaten kota yang harus kita ketahui bersama sebagai orang-orang Toraja sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7. Papua dari Partai PDI Perjuangan secara 2 periode.
Saya awalnya tugas di Keros, Kepala Perwakilan Kecamatan Keros, yang disiapkan sekarang sudah menjadi kecamatan definitif Kabupaten Keros, sekarang Kecamatan Kanto. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Kaore Lere sebagai Sekundam Lere di Kaore. Camatnya pindah, saya menjadi camat Kaore di Lere. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi camat Nimbokran di Kabupaten Jayapura. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi camat Adepura. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi kepala dinas pendapatan daerah Kota Jayapura. Dan masyarakat meminta saya untuk maju menjadi wali Kota Jayapura, dan Tuhan merestuinya dan terpilih menjadi wali kota 2011. Periode pertama bersama dengan Bapak Dr. Nur Alam, kami juga menyelesaikan tugas dengan baik di awal periode pertama bersama Bapak Dr. Nur Alam. Nur itu cahaya. Jadi kita berdua mencahayai Kota Jayapura selama 5 tahun. Setelah itu pada periode kedua saya melawan kota kosong. Karena semua partai politik mendukung saya maju hingga saya bisa menang 83% di Kota Jayapura bersama BTM Arus, BTM Rutan Sarung. Kita juga menyelesaikan tugas dan akan saya akhiri tugas saya bersama Bapak Haji Dr. Usman Saru pada tanggal 22 Mei nanti, mengatakan jabatan sebagai wali kota dan wakil wali kota Jayapura pada tanggal 22 Mei. Puji Tuhan, saya dipercayakan oleh pemerintah Indonesia bisa menempuh ilmu di universitas nomor 1 di dunia, di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Karena bersama dengan 22 wali kota di Indonesia. Setelah pulang, saya dipanggil lagi sekolah di Universitas Lee Kuan Yew di Singapura bersama 5 wali kota. Puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesehatan, umur panjang, bisa mengakhiri tugas dan jabatan saya sebagai wali kota Jayapura. Warga IKT yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kasihi. Di Papua ini terkenal dengan orang Toraja. Orang Toraja yang pertama adalah dia pekerja keras. Yang kedua, dia ulet dalam melaksanakan tugas dan dia komitmen kepada ajaran agamanya. Saya tugas di Lere daerah pedalaman, yang mendampingi saya itu seorang Toraja. Saya masih ingat sampai sekarang namanya Sudi. Dia bertugas sebagai SSB. Dia punya kios kecil, dia punya peternakan ayam dan sapi. Dia betah di daerah pedalaman yang daerah merah. Mereka berkolaborasi dengan warga setempat. Kita bisa sesalkan bagaimana di pedalaman Papua ini ada orang Toraja yang meninggal karena dibunuh. Ada orang Toraja yang dibunuh. Dia sebagai seorang pendidik, dia sebagai seorang perawat, bahkan birokrasi pun dalam hatinya dia ditempatkan di mana saja, dia bisa membantu masyarakat di sekitarnya. Itu orang Toraja. Dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan dia bisa tahu apa potensi yang akan dia lakukan di kabupaten kota. Itulah orang Toraja. Saya salut dengan orang Toraja. Bisa menyesuaikan diri. Walaupun jiwa mereka terancam dengan situasi,
dan keamanan. Mereka tidak pikirkan itu. Bagaimana mereka ditempatkan bisa membangun Papua ini ke depan yang lebih baik. Untuk itu kebersamaan ini harus dijaga. Kesatuan dan persatuan orang Toraja tidak boleh dicerai-beraikan oleh siapapun. Sekali IKT, tetap IKT. Jangan orang datang untuk mengacaukan IKT ini pecah belah. Ini pesan saya pada rakyat ini. Tidak boleh. Nanti dia terpilih, dia bikin lagi tandingan IKT yang sebelah. IKT harus kompak. IKT harus bersatu. Ini yang pesan saya pada rapat kerja daerah ini. Kita ini merantau dari sana orang datang ke sini. Yang pertama, kita harus mengenal daerah masing-masing kita. Tatanan adat istiadat kita harus mengenal daerah. Kita di Wamena, kita harus sesuaikan dengan orang Wamena di situ. Kita di Portumbai, kita harus ada di pada orang-orang asli daerah, pemilik tanah, pemilik air, pemilik hutan. Kita orang-orang Toraja harus menyesuaikan diri. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itulah harus kita tanamkan supaya kami orang diterima dimanapun dia berada, diterima. Dan orang-orang Toraja ada yang dokter, ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai perawat. Dedikasikan itu untuk membangun Papua. Tapi jangan lupa kotor kopi Toraja. Jangan lupa kue Toraja. Kita ada di sini karena ada kopi Toraja, ada kue Toraja itu. Ada kastor lagi. Gabus Toraja. Orang Toraja sudah kawin-mawin dengan orang Papua. Ini suatu kedekatan kita, kebersamaan kita. Orang Toraja ada yang sebagai penginjil di tanah Papua. Ini mengikat kita. Kasih persaudaraan itu harus kita jaga bersama-sama. Ini pesan saya kepada orang Toraja, kamu hebat. Maka itu tahun 2024 harus tambah orang Toraja di DPP Papua, harus tambah orang Toraja di DPP kabupaten kota di seluruh tanah Papua ini. Karena kontribusinya, ya. Saya mendukung pembangunan tongkonan di rumah adat itu di kabupaten-kabupaten harus dibangun. Karena kalau ada kerusuhan, kalau ada hal-hal yang mengancam orang Toraja, maka tempat itu untuk tempat berhimpun, kita berkumpul. Terima kasih seperti tongkonan yang ada di Kota Raja, dekat rumah saya itu. Kemarin bantu kerusuhan di tanah Papua, banyak orang-orang ditampung di sini. Itulah bukti bahwa orang Toraja hidup juga untuk orang lain. Untuk itu organisasi ini harus dijaga baik. Kita harus kuliah satu dengan yang lain. Itu pentingnya organisasi ini. Kita harus baku satu dengan yang lain. Ada yang meninggal ini Kota Jayapura ini macet total. Itu ada apa? Oh, ada orang Toraja yang meninggal. Itu menunjukkan bagaimana kesatuan orang Toraja. Itu harus dijaga. Ya. Ini pembuktian, ini hal-hal aktual yang saya amati, saya ikuti di Kota Jayapura. Ya. Mungkin nanti paparan Pak Ketua bagaimana tongkonan di situ ada bikin polik. Karena banyak orang Toraja yang dokter. Banyak orang Toraja yang dokter bisa mengabdikan dirinya di situ. Ya. Bisa juga ada profesor orang Toraja. Dokter orang Toraja bikin universitas di tanah Papua ini. Barang apa jadi bisa? Kalau
orang Toraja satu orang kumpul 20.000 bisa dapat 4 miliar lebih kalau kita kali dengan jumlah. Orang apa jadi? 20.000 saja. Maka itu dibutuhkan ada 3K. 3K. K yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi. K yang pertama koordinasi. K yang kedua adalah komunikasi. Dan K yang ketiga adalah komitmen. Koordinasi atas, bawah, samping harus kita melakukan koordinasi dari ketua provinsi, ketua-ketua IKT kabupaten kota harus melakukan koordinasi dengan baik. Yang kedua komunikasi, jangan putus, tidak boleh putus. Maka komitmen kita untuk membangun IKT lebih sejahtera, aman, mandiri. Sekarang zaman teknologi, kita bisa bikin aplikasi IKT. Semua informasinya ada pada pusat dan kabupaten kota lewat IT itu. Gak usah bawa laporan. Di IT itu kita bisa bikin aplikasi khusus untuk IKT. Masing-masing kabupaten melaporkan jumlah orang IKT yang ada di kabupaten kota. Program-programnya bisa masuk. Jadi kita kalau mau rapat, nanti bisa sebelumnya langsung. Ya. Saya menyampaikan selamat datang kepada ketua-ketua IKT dari 28 kabupaten yang datang ke kota Jayapura sebagai tuan rumah penyelenggara rapat kerja. Kota yang aman, kota yang indah, kota yang eksotik, ibu kota provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea yang berada dalam jalur strategis nasional. Aman kalau datang ke kota Jayapura. Itulah rumah kita bersama. Saya sini bicara kepada orang-orang IKT yang ada di kota Jayapura. Orang IKT sudah tinggal di sini, sudah makan di sini, sudah minum air di sini. Dia adalah bagian dari orang-orang Numba. Dia adalah bagian dari orang-orang Portumbai karena setelah ikut membangun kota Jayapura, telah menjaga keamanan dan ketertiban kota Jayapura ini, telah memajukan kota Jayapura, dia adalah bagian dari orang-orang Portumbai. Itulah komitmen saya dengan ketua IKT kota Jayapura, juga nanti di kabupaten-kabupaten yang lain. Isu aktual yang pertama adalah Otsus. Di mana-mana kabupaten kota orang menolak Otsus. Apa alasannya menolak Otsus? Harus dilakukan evaluasi secara total. Apakah Otsus ini berhasil atau tidak? Ini tidak dilakukan. Ini yang diketahui. Maka kita bertekad apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Daerah Tabi Serei tadi. Kami sudah komitmen Otsus itu berlanjut. Otsus itu mensejahterakan rakyat kita. Tidak pernah dilakukan evaluasi Otsus, apa Otsus ini gagal atau berhasil, baru dilakukan penolakan. Saya wali kota yang tolak mereka MRP untuk buat itu di kota Jayapura, sehingga mereka lari bikin di Kabupaten Jayapura. Di kota saya tolak mereka. Dalam diri saya, mari kita bangun Papua ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali NKRI tetap NKRI, sekali merah putih tetap merah putih. Sekali IKT tetap IKT. Ya. Mari kita merdeka di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur. Mari kita merdeka itu supaya jangan dibilang Papua ini terkebelakang, termiskin, tertinggal. Mari kita merdeka di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Ini yang kita harus majukan Papua supaya dari 34 secara nasional
terbawah, termiskin. IPM paling tertinggi di Papua adalah kota Jayapura, 80,70%, paling tertinggi. Dipakai oleh provinsi untuk nasional, patokannya ada pada kota Jayapura. Isu aktual yang sekarang berkembang adalah DOB yang sudah disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Daerah Adi Sereri. Yang sudah disahkan sekarang 3 provinsi, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Anggarannya sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Akan disahkan pada bulan Juli 2023. Sekarang orang melakukan penolakan, silakan, sudah lewat waktunya. Sekarang sidang dilakukan di DPR. Dan itu pasti terjadi. Dan itu pasti terjadi. Biar demo, biar siapapun tolak, pasti palunya akan ditoki pada bulan Juli 2023 nanti. Ya, waktu habis. Ini yang aku. Baik, terima kasih Pak Wali Kota atas informasi yang diberikan kepada kami warga IKT. Dan karena sudah jam 12:05, mungkin untuk panelisa ketiga saya beri kesempatan mungkin Pak Sekjen 5 menit saja. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Pak Wali, Bupati dari Toraja ini itu titik untuk memberikan semangat. Ya? Bisa Pak. Ini untuk membangkitkan semangat suami. Pak Wali Kota yang saya hormati, Bupati yang saya hormati, para Dewan Penasehat, Ketua Papua, Ketua Duta dari Kabupaten Kota, para Dewan dan tokoh-tokoh masyarakat Toraja yang ada dalam ruangan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang tidak, ya kalau Pak Bupati menyampaikan ini judul ini tidak ada judul ya, saya juga menyampaikan judul ini tidak ada judul karena tiba-tiba diminta panitia untuk duduk mendampingi bapak-bapak yang terhormat ini. Dari penyampaian Pak Wali Kota Jayapura, Pak Bupati Jayapura, bagi kami masyarakat Bapak yang ada di sini tidak asing lagi kalau saya menyimak tadi, sehingga hubungan emosional yang sudah terbangun bertahun-tahun untuk mengambil bagian dalam membangun tanah Papua. Masyarakat Toraja yang ada di perantau yang datang misalnya ke Papua ini sudah siap pakai Pak Bupati, Pak Wali. Sudah berpendidikan, kalaupun misalnya pertanian, sudah lulus pertanian di sana. Nah, kalau tukang juga sudah lulus tukang, baru datang di sini. Jadi kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota menggunakan mereka, tidak perlu waktu yang lama, mereka sudah siap untuk apa saja. Jadi Pak Bupati dan Pak Wali sudah mengenal bahwa masyarakat Toraja ini sudah berada di tanah Papua sejak tahun 60-an sebagai tentara, menyusul sebagai guru, menyusul lagi menteri, mantari, apakah menteri ya? Bidang kesehatan, bukan menteri, mantri ya. Supaya sedikit jangan ngantuk. Jadi petani itu kalau sudah datang di sini bertani sudah lulus di sana. Jadi dan ya seperti yang Pak Bupati, Pak Wali sudah mengetahui karakter kami, ada orang kulit, rajin,
setia. Ini yang paling dicari orang setia. Pandai tapi tidak setia, kita jadi was-was. Ya? Kita jadi was-was kalau orang pandai tetapi tidak setia. Yang sampai terikung dari belakang kan gitu. Tapi orang Toraja tidak seperti itu. Setia dimanapun berada. Dan siap dimanapun Pak Wali, Pak Bupati tempatkan mereka. Ke gunung-gunung sana ya sudah disampaikan tadi. Daerah terpencil apapun ketika ditugaskan, kami siap. Jadi saudara-saudaraku warga IKT di Papua, ketika kita berada pada suatu daerah, tentu selalu ada dua kemungkinan. Dunia ini tidak ada yang sebelah, selalu ada dua sisi. Ya, kalau ketika ada situasi-situasi yang seperti dia sampaikan oleh Pak Wali Kota Jayapura tadi itu, apakah kita harus bersikap seperti apa? Itu bagian dari kehidupan perjalanan. Jangan berhenti, tetap semangat. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini tujuan kita untuk membangun. Tujuan kita mengambil peran yang orang lain barangkali sulit untuk ke sana, tapi kita siap. Banyak dari komunitas lain ketika barangkali ditugaskan ke sana milih-milih, ya kan? Tapi bagi warga Bapak yang sudah menjadi warga Papua di sini, tidak pernah memilih kemanapun itu ditugaskan oleh Bapak Ibu, sejauh apapun. Bukan begitu ya, saudara-saudaraku. Ya, kita orang sabar dan setia. Ya, tetapi filosofi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Jayapura tadi, apa tadi itu Pak Wali? Hendaklah tulus seperti merpati. Tidak ya apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti bukan jinak-jinak merpati ya, bukan. Nah, kira-kira itulah yang filosofi terdalam yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kepada kita semua, dan kebijakan pusat untuk Papua luar biasa untuk kita mengembangkan diri ke depan, seperti yang sudah disampaikan bahwa akan ada pemekaran provinsi, akan ada pemekaran kabupaten. Ini peluang-peluang yang ketika didasari oleh filosofi-filosofi kehidupan tadi itu, saya yakin Pak Bupati, Pak Wali Kota tentu punya referensi yang terbaik supaya Bapak Ibu semua dipakai. Bukan begitu ya Pak Bupati ya Pak Wali. Jadi kehidupan akan berjalan terus sampai hasil yang kita sendiri tidak tahu. Jadi semangat dalam filosofi kita selaku persekutuan, selalu persatuan masyarakat Toraja. Ada filosofi dari kami Pak Bupati, Pak Wali, bahwa Insa kada di Potu, pantang kada di Kemate. Jadi ya, kebersamaan dan persatuan masyarakat Toraja di mata Pak Bupati, Pak Wakil sudah teruji. Di mana ada kerumunan orang banyak, ya mungkin ini secara tidak langsung saya akan akhiri. Dan sekali lagi terima kasih Pak Bupati Jayapura, Pak Wakil, Pak Wali Kota Jayapura, dan doa kami kiranya Pak Bupati Jayapura dan Wali Kota Jayapura terus berkarya bagi Republik ini dan membangun tanah Papua. Ada peluang yang lebih besar sesudah di Jayapura, Kabupaten, sesudah dari Kota Jayapura dan sesudah dari Kabupaten Jayapura. Bersama dengan IKT semua bisa selesai. Ya, kita doakan Pak Bupati Jayapura dan Wali Kota Jayapura akan Tuhan bukakan jalan yang terbaik, yang tentunya kita berada di dalamnya karena emosional sudah terbangun. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Shalom.
Ya, terima kasih Pak Datin Palembana selaku Sekretaris Sentral Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Indonesia. Iya, karena ada solidarisasi, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya nanti bisa mengajukan pertanyaan itu bisa kepada siapa. Mungkin untuk sesi pertama saya akan buka tiga orang untuk bertanya.